Taib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwah sekalian, pemirsa setia, Anda bertanya, Ustadz menjawab, yang kalau kita singkat menjadi ABUM. Masya Allah. Alhamdulillah, di malam hari ini bertepatan dengan tanggal 31 Agustus 2021 atau 23 Muharram 1443 Hijriah, kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program yang selalu Anda tunggu insyaallah. Taib, di malam hari ini kita pun sudah bersama pemateri kita, guru kita, pembina kita, Al-Ustadz Dr. Fauzi Hamid Basulurna, LCMPDI, yang sudah ada di depan kita. Dan kita sebelum memulai program ini, kita sapa beliau dan kita tanya kabar beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Anda Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi Ustadz, mungkin sebelum Anda membacakan pertanyaan dari jamaah yang sudah terkirimkan, atau mungkin ada pendahuluan dulu Ustadz. Fadal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, pemirsa di mana saja antum berada, ya, alhamdulillah Allah memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan, yang mudah-mudahan ya kita mensyukurinya dengan selalu mendekatkan diri kepadanya, yaitu kita berupaya hati-hati di dalam menjalankan ya, hidup ini, yang hidup yang tersisa, ya mudah-mudahan Allah jaga ya kita semua dan keluarga antum semuanya. Insyaallah seperti itu ya. Dan inilah tujuan daripada ya, program ini dibuat, yaitu kita akan berupaya hati-hati ya, karena at-taqwa itu termasuk diantaranya ketika Umar bertanya kepada ya, Abdullah bin Mas'ud yang nggak salah ya. Itu beliau mengatakan at-taqwa at-taqwa itu hahuna, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, at-taqwa itu di sini. Kemudian ya di penjelasan ya dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar atau athar yang diriwayatkan oleh Umar, yaitu ketika ada banyak ya jalan ya, dan di jalan itu banyak ranjau ya, kita harus hati-hati. Nah inilah ya, jalan kehidupan kita banyak ya ranjaunya, banyak tantangan dan rintangan. Mudah-mudahan kita selalu hati-hati dalam yang menjalankan hidup ini. Itu insyaallah. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz atas pendahuluannya. Dan kita memasuki pada pertanyaan pertama dari Al-Akh Mas'udin Ibnu Umar, yang kebetulan beliau ada di Denpasar. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mau bertanya. Semisal ada orang nih yang meninggalnya karena sakit di rumah sakit. Nah, penyakitnya berat, jadi harus dirawat sehari. Jadi harus dirawat sehari itu biaya bisa sampai 6 juta. Terus ditawari dokter untuk di-COVID-kan biar gratis. Kan kalau biaya nginep COVID kan emang gratis gitu. Jadi ditawarkan ke keluarga milih yang gratis. Tapi jadinya yang sakit ini dimakamkan sesuai protokol COVID, yang berarti nggak dimandikan gitu. Itu gimana ya Ustadz? Keluarga salah atau enggak kalau gitu? Padahal almarhum bukan COVID, tapi nggak dimandikan. Apa harus dibongkar, dimakamkan ulang, atau bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum Mas'udin ya, Ibnu Umar ya. Hafidzakallah ya. Luas sekalian, sekarang memang ya, banyak orang yang terpapar COVID ya, terpapar COVID. Dan juga bukan hanya kepada penyakit saja ini ya, tapi juga pada kantongnya masyarakat ini. Kantong kering benar nih, kanker. Jadi benar-benar kanker ini bisa maknanya penyakit, bisa bermakna kiasannya itu kantong kering ini. Jadi sehingga orang banyak terpapar kesusahan ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya, ujian kekurangan harta dan kehilangan keluarga. Ya, karena itu yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat." Ya, wa basyiris sabirin. Kami akan uji kalian ya dari rasa takut, rasa lapar,
ya kekurangan harta, ya kehilangan anggota keluarga, dan ya kekurangan gizi atau buah-buahan. Ya. Ya, maka berbahagialah orang-orang yang bersabar. Nah ini ujian itu ya kadang-kadang juga barangkali mengenai keluarga kita, ya saudara kita, teman-teman kita, atau di masyarakat kita sekarang banyak seperti itu. Nah kadang-kadang juga keputusan-keputusan yang kepepet istilahnya nih. Jadi kan ini pertanyaan Mas Udin tentang temannya ini yang ditimpa musibah masuk ke rumah sakit. Ya, ada keluarga yang sakit, ya, keras, ya. Namun finansialnya ya, lagi terganggu. Lalu ada tawaran dari ya, pihak rumah sakit barangkali. Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Dan juga kadang-kadang ya, yang namanya COVID ini, teman-teman sekalian, ada seorang dokter mengatakan 1000 wajah, gitu. Sakit 1000 wajah, dia macam-macam dia. Ya, flu biasa saja kalau dites antigen, itu kadang-kadang dia bisa kebaca positif dia. Ini kan macam positif. Nah itu. Jadi kemudian akhirnya dihukumi ya COVID ya. Padahal kalau udah dicek lab yang lainnya ya barangkali dia ada nih lebih spesifik tuh. Nah ini barangkali udah diketahui ya penyakitnya apa, lalu nggak ada biaya ya. Nah, lalu ditawari seperti ini. Kalau ana sih melihatnya, kalau memang ya dokter tersebut ya memang dia menghukumi ya ini termasuk wilayah COVID, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya ini penyakit yang sebenarnya bukan COVID, ya kan, cuma karena faktor biaya dan kebetulan sekarang pemerintah ya memberikan bantuan bagi pasien yang terpapar COVID. Ya kan, digratiskan semuanya. Ya, karena ini tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya karena dalam pandemi ini. Ya, lalu ditawarkan seperti ini, ya, ada unsur di sini, ada unsur dustanya. Ya kan? Dusta ini boleh di 3 hal, kata Rasulullah SAW. Boleh ketika dalam keadaan perang, yaitu mengatur strategi atau siasat perang itu boleh dia berdusta. Jadi itu yang pertama yang dibolehkan. Kemudian boleh dalam keadaan seseorang mau mendamaikan saudaranya. Ya, yaitu mendamaikan. Si fulan sama si Alan misalnya lagi berseteru, bagaimana caranya supaya damai? Juru damainya itu ya mencari jalan tengah untuk berdusta supaya enggak berkelanjutan ini. Ya, permusuhan ini. Barangkali urusan sepele dan sebagainya. Itu boleh ya seperti itu. Lalu yang ketiga yang dibolehkan yaitu seorang suami boleh berdusta kepada istrinya atau sebaliknya istrinya boleh berdusta kepada suaminya untuk menjaga keharmonisan. Ya. Misal nih ya, suaminya ketika ditanya bagaimana Mas rasa masakan, enak padahal masem masih. Padahal asik banyak kan garam. Iya, makanya asinan atau tapi takut istrinya marah, nggak dimasakani lagi udah. Seperti itu ini ya. Ya, si istri juga mungkin ya dia menghibur suaminya. Bagaimana keadaan anak? Alhamdulillah baik-baik. Padahal anaknya dari tadi ya ribut kayak perang, ya, perang dunia. Tapi untuk supaya suaminya tenang, datang ke rumah dia berbohong pada ini boleh seperti itu. Nah, masalahnya sekarang ini, Hana belum melihat ini. Wallahu a'lam, barangkali ada hadis yang lain, tapi ini jelas nggak ada istilah yaitu dusta karena kepepet ini. Ya, kepepet dalam hal finansial dalam hal ini. Ya, ini kepepet dalam hal finansial. Maka di sini bisa jadi ini dosa. Jadi berdosa. Nggak ada jalan lain kecuali istighfar. Ya.
minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan ya dosa ya dengan cara membenarkan kedustaan ini. Dengan kedustaan ini. Nggak ada jalan lain kecuali itu. Jadi istighfar. Ini yang ditanya tuh bagaimana ini ya. Apakah keluarga itu dia berdosa? Ini bagi pelakunya lah, ya bagi pelakunya. Ya, karena kepepet ini. Kemudian bagaimana dengan mayit atau jenazah? Apakah perlu dibongkar? Nggak perlu. Nggak perlu dibongkar. Sudahlah. Ya, nggak perlu dibongkar. Walaupun ada sebagian ya ulama ya kalau memang tidak seret boleh dibongkar. Cuma ini kalau dibongkar banyak sekali ya mudaratnya, bahayanya. Ya, banyak kali mudaratnya. Itu bisa jadi fitnah saja. Bisa jadi fitnah. Nah, itu nanti macam-macam. Nanti kalau ada ini ya. Ini ternyata diadab, disiksa, nggak perlu. Ya, sudah. Tawakal ala Allah. Nah, kita ya yakin ya mudah-mudahan ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jenazah tidak perlu dibongkar ya. Tetap seperti protokol Covid itu wallahu a'lam. Karena memang antara ahli kedokteran saja di antara para ahli juga khilaf apakah kemudian dengan ya meninggalnya seseorang kemudian penyakitnya itu tidak menularkan atau menularkan. Itu juga khilaf di antara para ahli. Maka lebih selamat ya kita tidak perlu membongkar. Kita khawatir juga dari ya, jenazah yang ada ya, itu memberikan ya, bahaya bagi bagi orang yang masih hidup. Sebenarnya hal ini ya tempo hari ada ya, bagian penerbangannya mengirimkan jenazah itu. Yaitu minta disahkan undang-undang atau bukan disahkan undang-undang. Undang-undangnya sudah ada dari tahun 60-an di Indonesia ini. Ya. Itu pengiriman jenazah harus protokol yang betul-betul rapi sehingga tidak membahayakan bagi penumpang. Ya, itu ada di aturan-aturannya. Ya, dari tahun 60-an sudah ada ini. Ini ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk jenazah ini yang enggak perlu dibongkar dan apa yang sudah dilakukan ya insyaallah ya bisa diterima. Allahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kami melanjutkan ke pertanyaan kedua, nah bagi antum yang punya pertanyaan, silakan tulis pertanyaannya dalam tulisan dan kemudian kirimkan ke media kami di WhatsApp maupun di Instagram nggak live malam ini, di YouTube maupun di fanpage Balik Mengaji. Silakan tulis pertanyaan dan insya Allah kalau ada waktu kami baca malam ini. Kalau nggak ada waktu, insya Allah kami akan bahas Selasa pekan depan. Taib Ustadz, pertanyaan kedua dari hamba Allah ingin menanyakan sesuatu. Ustadz, apa hukumnya jika meminta air doa buat saudara yang sedang sakit dengan tujuan untuk kesembuhannya? Taib, barakallahu fiik ya. Jadi ya bagi penanya ini ya hukumnya meminta air doa ya buat saudara yang sedang sakit dengan tujuan untuk kesembuhannya ini boleh ya. Jadi ada namanya istilahnya ruqyah syar'iyah ya, ruqyah yang disyariatkan, ada ruqyah syirkiyah, mirip-mirip ya. Syirkiyah, ruqyah yang mengandung kesyirikan. Ya, karena dia ini ya syar'iyah dan syirkiyah. Ruqyah syar'iyah yang berdasarkan ya firman Allah dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan juga pelajaran buat ya kepada kita semua. Rasulullah SAW biasa ya membaca surah Al-Ikhlas sebelum tidur, kemudian Al-Mu'awwidatan yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Lalu ya membaca tiga kali
lalu mengusap kedua tangannya pada bagian tubuhnya yang diusap, ditiupkan kemudian diusap. Ya, ya. Nah ini sebagai bentuknya ruqyah. Ruqyah mandiri saja. Ruqyah mandiri namanya. Ya, ruqyah mandiri. Juga kemudian malaikat Jibril alaihissalam, ya, beliau ketika datang, ya, kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW pernah tersihir dia. Pernah tersihir. Ya Rasulullah SAW. Ya, yaitu ketika ba'da perang Khaybar, ya. Di tahun ke-7 Hijriah ini. Jadi ini pada saat Nabi sudah mulai menyerang, ya, karena selama ini diserang, kemudian Nabi menyerang. Ya. Ya. Yaitu perang Khaybar, ketika selesai syukuran, ketika itu mau makan kambing, lalu ya ada wanita Yahudiyah itu, tukang masak itu tahu itu kesukaan Rasulullah SAW, dia sudah selidiki itu. Karena Yahudi itu, apa kesukaan Rasulullah SAW, senang makan kambing yang di tangan kanannya itu kambing. Jadi itu dikasih racun di ini juga. Ya, diberikan ini. Padahal Rasulullah SAW hanya menyentuh, mencicipi aja. Sahabat yang makan meninggal langsung. Ya, ini salah satu di antaranya. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam itu datang, barangkali ini peristiwa itu, ya. Ya, datang mengambil air kemudian membacakan doa ini, Bismillah, ya, arqiq, ya, dengan nama Allah, ya, aku meruqyahmu min kulli syai'in yu'dhik, dari segala sesuatu yang membahayakanmu, ya, min syarri kulli nafsin au ainin hasidin, Allahu yashfik, dari segala kejahatan, ya, jiwa maupun, ya, mata, ya, itu mata yang hasud, yang dengki, ya, maka ya Allah menyembuhkanmu. Bismillah arqiq, ya, dan ya, dengan nama Allah aku, ya, meruqyahmu, ya, meruqyahmu. Nah ini dengan dasar ini, ya, sampai 3 kali, ya, 3 kali kemudian diminumkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW, ya, dengan izin Allah diberikan kesembuhan. Walaupun kemudian nanti, ya, ketika 4 tahun kemudian, jadi sampai punya pengaruh nih. Ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Rasulullah SAW menyatakan salah satu sebabnya dulu aku pernah, ya, kena racunnya Yahudi itu. Ini penyebab, salah satu di antara penyebab kematian daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, boleh seperti itu ruqyahnya, ya, itu dengan meminumnya atau dipercikan airnya. Ya. Yang memercikan airnya. Nah ini boleh, ya, dari hamba Allah ini boleh dia minta, terutama kepada orang yang antum lihat, ya, soleh, bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali para kiai, para ulama, ya, para ustadz yang antum lihat pandang, ya, mereka hati-hati di dalam menjalankan agama. Jadi bukan sembarangan juga nih. Ya, kekeliruan orang kadang-kadang beranggapan bahwa meruqyah itu pokoknya dari semua orang. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu si fulan atau si alan ini. Ya, nah ini hati-hati. Jangan-jangan dia justru, ya, bukan mengobati, tapi malah memberikan, ya, ya, hal-hal yang diharamkan dalam agama ini. Jangan-jangan dia, ya, dukun, ya kan? Karena ini beda tipis, ya. Ruqyah syariah dengan ruqyah syirkiyah ini beda tipis. Dia hati-hati. Ya. Kalau yang cespleng kayak gitu tuh kadang-kadang, ya, kebanyakan itu tipu menipu. Biasanya dia bertahap. Ya, penyembuhan itu bertahap. Ya. Maka teman-teman sekalian, disinilah ujian yang sangat berat buat, ya, keluarga kita ketika, ya, diberikan penyakit
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh Rasulullah SAW kita diajarkan bagaimana kita bersikap kepada penyakit-penyakit tersebut. Jangan-jangan ini peringatan dan jangan-jangan ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau kadang-kadang ya orang itu kadang-kadang sakit tuh putus asa, dia cari ya penyembuhan dengan berbagai macam cara. Ya, dia enggak mau tahu itu. Hati-hati nih Mas kalian. Padahal kadang-kadang ini merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan penyakit kepada si fulan atau si alan. Mungkin untuk menggugurkan dosa-dosanya. Menggugurkan dosa-dosanya. Barangkali dia waktu sehat luar biasa. Ya sombongnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak dulu punya ya teman itu, Masya Allah dia. Ketika dia sehat, sombongnya luar biasa. Sombongnya luar biasa. Ini tahun 90-an, Anda pernah ke rumahnya. Ya, kan? Ya. Itu masih anak tahun 93 kalau nggak salah. Ya, 93. Ya Allah, dia memang luar biasa, kaya raya. Ya, mungkin dia ngatakan dia dengan sombongnya dia naikkan kakinya itu di depan tamunya di atas meja yang dia duduk. Sombong dia. Kita duduk. Nggak ada sopan. Allah kita lihat orang ini, Masya Allah, sombongnya luar biasa. Ya, nggak taunya setahun kemudian dia kena penyakit kanker. Kanker di mulutnya. Ya. Nggak bisa diobati di Indonesia nih, bawa ke rumah sakit di Belanda. Ya. Di Belanda 1 hari, dia memang kaya raya. 1 hari itu ya, biayanya itu 7 juta. Bayangkan antum sampai 7 bulan. Allah ambil tuh hartanya. 1 hari 7 juta. Tahun itu. Antum kalau mau konversikan kalikan 10 aja. Tahun itu. Ya habis hartanya. Sampai tidak bisa dia bayar tuh dia pulang. Ayo, ya. Tahun 94 ya. Ya, anak kunjungi udah berubah total. Ketika anak bilang ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan-jangan ya Allah sayang kepada antum. Subhanallah, habis itu dia tidak pernah meninggalkan masjid. Diantar sama anaknya atau istrinya kadang-kadang ke masjid. Kebetulan dia punya rumah depan masjid. Tidak pernah tinggal 5 waktu. Kayak gimana saja? Oh, Masya Allah. Makanya ya ini lihat nih kasih sayang Allah kepada hambanya. Lalu habis itu teman-temannya melihat tuh berubah. Hormatnya luar biasa kepada. Dan benar Allah meninggalkan, matikan ini dalam keadaan beliau mudah-mudahan husnul khatimah. Masya Allah. Dan mudah-mudahan husnul. Jadi dengan penyakit ya Mas kalian. Anda bayangkan kalau seandainya mati tiba-tiba. Belum sempat dia bertobat. Maka kadang-kadang kita perlu melihat ya musibah ini dari sisi agama yang barangkali itu adalah merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lihat ini Allah enggak sayang Allah enggak sayang sama saya. Bisa jadi, coba aja antum karena antum melihat doa yang paling khusyuk ketika antum sehat atau ketika antum sakit. Pasti ketika kekurangan. Mesti itu yang paling khusyuk. Mohon kepada Allah Subhanahu. Allah ketika sehat, ya karena beranggapan masih panjang umur. Tapi ketika sakit, dia mikir nih, jangan-jangan saya mau mati besok, sehingga dia sungguh-sungguh berdoa. Nah ini Mas kalian, ini bagaimana agama mengajarkan kepada kita, yaitu untuk melihat ujian dan cobaan itu dari kacamata ya Allah dan Rasulnya tuh. Ya, supaya kita melihat jangan-jangan ini merupakan peringatan atau kasih sayang Allah kepada kita ini. Ya, bersabarlah dan namun tetap ikhtiar. Ya, mencari second opinion namanya kalau istilahnya tuh. Jadi second opinion itu artinya pilihan pendapat. Misalnya di Bali misalnya di Bali ini di rumah sakit ada coba antum lihat di mana rumah sakit yang lain. Ya, kalau kanker misalnya ke Darmais yang di Jakarta. Itu Masya Allah itu.
banyak dokter-dokter ahli di sana. Nah itu ini ya. Dan tetap kita bergantung kepada Allah. Mereka ini hanya sebagai sebab saja. Dokter, kemudian herbal atau obat. Jangan kita beranggap, oh ini paling cespleng. Nah ini yang bahaya. Kalau seandainya kemudian antum percaya kepada ya dukun, ya orang pintar menyembuhkan, ini yang bahaya itu. Oh, dia bisa menyembuhkan, ini bahaya. Jatuh dalam kesyirikan nanti. Yang kita khawatirkan. Seperti itu ini mas kalian. Jadi sekali lagi ini boleh ya, boleh meminta air yang diisi doa. Boleh antum atau orang tua antum bacakan ya bismillah atau al-fatihah, kemudian ditiup, diminumkan. Ya, atau seperti yang Rasulullah SAW ajarkan, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birab, ya, qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan kemudian diminumkan. Nah ini mas kalian. Allahu a'lam bishawab. Baik, masya Allah. Ustaz, di sini ada ada pertanyaan tambahan dari Ana. Di sini ketika ada seseorang yang sudah sembuh dari sakit gitu kan, dan dia sudah berobat ke dokter. Nah, boleh nggak seseorang itu mengatakan, dokter ini yang mengobati gitu? Nah, ataukah kita hanya bilang dokter yang mengobati, kemudian Allah yang menyembuhkan? Iya. Ya, faida maritu fa huwa yashfin. Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, kalau aku sakit maka Allah yang menyembuhkan dengan jadi ba'dallah biasanya sebutannya, ba'da Allah ya, kemudian dengan si fulan itu boleh. Tapi kalau kita mau sandarkan, oh dia ya, tukang bekam yang ahli bisa menyembuhkan penyakit, nggak boleh. Jadi ba'dallah tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dokter yang ahli misalnya, banyak ya teman-teman kita yang dokter yang ahli. Misalnya Dokter Sagiran, masya Allah. Masya Allah. Ya, beliau ini ya Allah berikan ya banyak sekali kepada beliau. Di antaranya beliau banyak yang beliau hafal Quran, kemudian meruqyah, kemudian juga ahli dalam kedokteran. Masya Allah. Ya. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Jawabannya kita ke pertanyaan ketiga dari baca mana? Langa mengaji. Mana Langa, Ustaz? Kan nggak tahu. Dari Langa mengaji. Pertanyaannya, Afwan Ustaz, sampai di manakah batasan bersentuhan dengan saudari perempuan? Ini maksudnya saudari kandung atau saudari mungkin dianggap kayak sepupu atau mungkin dianggap keluarga, masih gitu Ustaz? Barakallahu fiik. Makanya kita saudari ini siapa gitu. Makanya kita perlu ada pembahasan tentang mahram dulu. Nah, Ustaz. Ya. Yaitu pertama, mahram itu yang dimaksud adalah wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki. Ya, yang Allah sebutkan panjang lebar di surah An-Nisa ayat 22 sampai 24 yaitu. Ya. Nah, itu tentang mahram. Kemudian mahram sendiri ada yang mu'abbad, ada yang mu'akkad. Mu'abbad itu yang selamanya. Selamanya. Ya, selamanya. Jadi ada 3 jenis yang mu'abbad nih. Mu'abbad itu karena nasab misalnya. Ya, misalnya ibu, ya, anak perempuan kita, ya itu saudara perempuan kita. Ini ada 7 ini. Ya, ada 7. Ya. Ya. Kemudian bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, ya. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki keponakan, dan anak perempuan dari saudaranya perempuan. Ini 7 ini. Ini yang dari karena nasab. Ya. Nah ini boleh dia, boleh menyentuhnya, dia boleh. Ya, memandangnya pun dia boleh. Nanti tentang memandangnya itu maksudnya yang boleh kelihatan tuh itu auratnya tuh. Tapi bukan aurat full ya, aurat tersendiri. Ya, tetap auratnya, yaitu kepala, wajah itu sama telapak tangan. Nah itu ini yang paling masuk. Juga yang kedua ada yang karena ikatan perkawinan atau musaharah. Ya, musaharah ini. Ya, ada 4 wanita di sini. Ya. Yaitu istri dari ayah ya. Istri dari ayah. Jadi ibu kandung, Ustaz. Istri dari ayah, kalau ibu kandung kan ibu. Oh, lain. Istri dari ayah. Ibu tiri. Oh, ibu tiri ya. Ibu sambung. Ibu sambung. Ya kan. Jadi ayah kita menikah barangkali, ya poligami misalnya. Nah, istrinya ayah kita itu ya
juga ini karena musyawarah, karena musyawarah itu artinya karena perkawinan. Ya, karena perkawinan. Ya, ayah kita poligami. Nah, ibu, ya istri ayah kita itu adalah juga mahram buat kita. Jadi boleh kita nikahi. Boleh bersentuhan. Boleh bersentuhan, boleh. Nggak boleh dinikahin kalau misalnya bapak meninggal, nggak boleh. Ya. Kecuali misalnya nggak bisa juga. Sebelum dulu ya gitu. Jadi itu ininya. Kemudian kedua, ya ibu dari istri, yaitu ibu mertua. Ibu mertua. Jadi itu ibu ya apa namanya? Ya itu karena musyawarah ya. Ya misalnya seorang suami ya dengan ibu mertua itu nggak boleh ya, apa namanya istilahnya, nggak boleh dinikahi ibu mertua itu. Dia jadi mahram. Boleh kita cium tangannya dia. Misalnya kalau bersentuhan. Ini barangkali yang dimaksud adalah cium tangan itu, bersentuhan, ya kan, ya, ibu mertua. Yang termasuk di dalamnya adalah ibu dari ibu mertua, nenek istri. Nenek istri. Ya, baik itu dari jurusan ayahnya maupun dari jurusan mertua, laki-laki, neneknya dari ibunya. Kemudian yang ketiga, anak perempuan dari istri. Misalnya antum kawin dengan janda misalnya. Dia bawa istri, bawa anak. Nah ini juga boleh dia. Karena antum sudah kawin sama ibunya. Boleh bersentuhan, boleh melihat rambut, kaki, ya, tangan. Ya, hati-hati ini ya. Jangan sampai ada ya bapak ya menggagahi anak tirinya, hati-hati. Nggak boleh. Hal-hal yang seperti ini harus dijaga nih. Namanya rabibah dalam Al-Quran. Rabibah? Ya, rabibah ya. Nggak boleh. Kemudian ya isi dari anak laki-laki, mantu. Mantu. Anak sudah mantu jadi mantu kita itu termasuk seperti anak kita dia. Boleh kita bersentuhan. Misalnya dia salaman sama kita, cium tangan, itu boleh bersentuhan seperti itu. Kemudian ini mahram mu'abbad ya yang Anda bahas ini. Ya, mahram mu'abbad. Ya. Yaitu karena persusuan. Persusuan. Sekarang kan banyak nih model ngangkat anak disusui. Ya, model angkat anak disusui. Jadi sekarang ada program kayak gitu. Mungkin nggak bisa punya anak, lalu dia ambil anak. Ya, dia ambil anak ini. Itu ada yang modelnya ibu-ibu itu dengan susunya sendiri. Kemudian ada dia mengambil dari supaya apa namanya jadi mahram itu, entah dari keponakannya, entah dari saudaranya, supaya dia menjadi ya mahram buat dia. Ini ibu susu. Ini pertama wanita yang menyusui dari ibunya. Ya, wanita yang menyusui dan ibunya. Seperti Rasulullah SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ya. Ibu susu Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Rasulullah SAW jadi mahram tuh sama anaknya Halimah yang perempuan jadi mahram karena saudara ya anak perempuannya. Kemudian juga ya jadi saudaranya Halimah ya radhiyallahu anha, Rasulullah masuk Islam dia ini. Ya, Islam. Itu juga jadi mahram buat Rasulullah SAW. Jadi bibinya, bibi susu. Kemudian juga ya anak perempuan dari wanita yang menyusui. Anak perempuan dari anak perempuan yang menyusui. Anak dari saudara persusuan. Misalnya Rasulullah SAW kan susu sama Halimah. Halimah punya kan anak. saudara susu ya, saudara susunya yang Rasulullah SAW yang perempuan ya. Mungkin ada anak belum lihat di sejarahnya. Itu kalau punya anak perempuan kan jadi keponakannya Rasulullah SAW. Keponakan sepersusuan. Ya, keponakan sepersusuan. Nah, itu boleh itu. Jadi boleh dia menyentuh. Ibu dari suami dari wanita yang menyusui. Nenek. Ini sepersusuan hukumnya sama mungkin. Ya, cuman dalam hal waris enggak ya? Nah, dalam hal waris enggak. Kemudian saudara perempuan dari suami ya, dari wanita yang menyusui. Ya, saudara perempuan dari suami ya, dari saudara perempuan yang menyusui. Jadi bibinya saudaranya suami.
bibi jadinya jatuhnya. Bibi sepersusuan. Bibinya ini. Anak perempuan dari laki-laki, dari wanita yang menyusui, dari anak saudara perempuan. Ya, jadi keponakan. Ya, keponakan. Ya, anak perempuan dari suami dari wanita yang menyusui. Ya, Masya Allah, ini detail. Masya Allah, detail. Dalam agama itu ada seperti itu. Isi lain dari suami, ya, dari wanita yang menyusui. Maksudnya poligami dia. Jadi misalnya ibu susunya itu punya madu. Nah, itu juga jadi ini. Sama kayak ini. Ibu susu punya madu. Ya, madunya jadi. Oh. Itu juga. Jadi dia ada 9 dia. Ini semuanya yang dimaksud di sini adalah mahram mu'abbad. Ya, itu boleh antum sentuh. Misalnya cium tangan ya ketika kita yang lebih muda, atau antum memberikan tangan ketika antum yang lebih tua. Tangan itu boleh bersentuhan seperti itu. Juga di dalam hal juga ya jadi yang dimaksud adalah mahram mu'abbad ya, bukan mahram mu'akkad. Ya, mahram mu'akkad tuh enggak boleh sama ipar, enggak boleh. Enggak boleh sama ini. Walaupun ya kan enggak boleh menyatukan dua saudara perempuan, enggak boleh. Antum kawin sama si fulana, kakaknya perempuan, dengan Allana, adiknya dia misalnya. Ya. Ini dia mahram, tapi mahramnya mu'akkad. Kalau meninggal yang kakaknya, antum boleh kawin dengan ini, tapi tidak boleh menyatukan. Ya, kisahnya seperti Utsman bin Affan. Oh iya, terhadap putrinya Rasulullah SAW. Makanya disebut Zunnurain saja. Ya, makanya kan Ruqayyah yang pertama kali meninggal, Ruqayyah, ya radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah SAW menikahkan lagi dengan dengan Ummi Kulsum. Meninggal Ummi Kulsum. Kemudian kata Rasulullah, "Allah, kalau seandainya aku punya putri lagi satu, aku nikahkan kepada Utsman bin Affan." Masyaallah, Utsman bin Affan ya, masyaallah. Ya, jadi ini putri meninggal lagi, Rasulullah SAW masih hidup. Ini meninggal putri-putrinya ini. Ini Masya Allah Utsman bin Affan. Nah ini kalau ipar tidak boleh ya. Jadi namanya mahram mu'akkad. Nah ini. Nah perlu jelaskan. Barangkali ini dibutuhkan sama penanya ini. No. Jadi mahram mu'akkad ini diantaranya juga bibi dari jalur ayah atau ibu. Yang pertama dari istri ya, betul, ipar ya. Kemudian bibi dari jalur ayah atau ibu dari istri. Jadi ya itu juga termasuk mahram mu'akkad. Bibi dari jalur ayah mungkin ibu. Ya, atau ibu. Kan gini misalnya, antum menikah nih sama si fulana. Bibinya fulana itu jadi mahram sementara. Nggak boleh kita salaman tuh, nyentuh tuh. Bibinya. Ya, nggak boleh kita nyentuh. Karena baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibunya. Ya. Sebab apa? Kalau yang fulana ini meninggal, antum boleh menikah sama bibinya. Itu bibinya kalau single. Kalau single, jelas. Atau janda. Kalau udah suami nggak boleh kan? Nggak boleh. Ya. Barangkali bibinya masih muda juga. Bisa jadi. Lebih muda ada kan? Bisa. Sekarang kan antara mertua dengan ini mantu kadang-kadang bersaing melahirkan kan gitu. Nah, Ustaz, betul Ustaz. Masya Allah, itu luar biasa, mertuanya tetap produktif gitu. Ya itu kadang-kadang sehingga dia punya anak ya, sama mantunya ini bisa jadi bibinya lahirnya belakangan, itu bisa jadi seperti itu. Ini banyak Ustaz, banyak. Ya. Nah, ketiga, istri yang telah bersuami dari istri orang kafir jika dia masuk Islam. Ya, istri yang telah bersuami dan istri orang kafir jika dia masuk Islam, ya istrinya orang maksudnya. Kalau dia meninggal ya suaminya boleh, ini janda ini. Ya. Kemudian keempat, wanita yang telah ditalak 3. Ya. Saya telah ditalak 3 berarti janda ya tetap. Nah ini tidak terlalu perlu, ini hampir semuanya namanya mahram mu'akkad ya, mahram mu'akkad ya. Nah, kemudian permasalahan yang boleh dilihat nih, yang boleh dilihat kalau di madhab Hanafiyah ya, madhab Hanafiyah itu batasan aurat ya, yaitu di antara pusar dan lutut, punggungnya dan perutnya. Jadi maksudnya ini kemaluan ya. Dari pusar sampai lutut. Ya ini.
kemudian ya punggungnya itu nggak boleh dilihat, nggak boleh dilihat ini, ya. Kemudian perutnya, yang lainnya boleh. Ini kalau Hanafiyah, ya. Tapi kalau ya kita aja yang Syafi'iyah ini, Syafi'iyah, ya, yaitu auratnya wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya adalah anggota tubuhnya selain yang ada di antara pusar dan lutut, ya, atau anggota tubuh yang biasa ya ia tampak saat ia beraktivitas di dalam rumah. Artinya cuma wajahnya, kepalanya ini, sama tangannya. Ya, itu aja. Yang lainnya tetap berupa aurat wanita ini. Nah ini kalau ya jadi seperti kepala, leher, tangan, ya, hingga siku, juga kaki hingga lutut, ya, hingga lutut. Nah ini anggota tubuh yang boleh dilihat, ya. Dan kalau yang di situ tadi itu hanya yang mungkin ya cium tangannya atau antum menggandeng dia ketika menyeberang jalan atau ya di saat keramaian misalnya. Nah itu boleh bersentuhan, boleh bersentuhan. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Islam tuh ternyata sangat komprehensif Ustaz ya membahas masalah begituan ya. Kenapa? Sangat komprehensif Islam Ya itu. Islam pasti. Masya Allah. Dan masya Allah dia akan meluas. Satu pertanyaan yang pendek pembahasannya, ya dia berkaitan dengan banyak hal, ya banyak hal. Nah ini terutama, ada kasus Ustaz, dari pertanyaan ini Ustaz, ada kasus dan Ana tahu story-nya gitu. Jadi ada orang laki dan perempuan ketemu nih dan menikah, punya anak. Sekarang kan udah gede. Setelah ditelusuri ternyata laki sama perempuan ini satu susuan Ustaz. nah Gimana nih Ustaz, anaknya ini? Nah, ini kembali kepada hakimnya. Kembali kepada hakim. Nanti hakim, makanya di sini penting. Jadi ketika mengambil ya anak itu antum sama seperti ketika membuat akte lahir, dia harus jelas itu nasabnya, nasab si anak ini harus jelas dia siapa, ya siapa ini. Itu ketika mengangkat anak. Terus kemudian apalagi ketika menyusui, antum titipkan semua susuin, antum harus buat silsilahnya itu. Jangan gampang-gampangan. Ini siapa dia? Si fulan. Nanti dia itu terkait tadi sudah susu aja ada 9 pembahasan. Ya, dari saudaranya, bibinya, ini kamu semua nanti ini. Dia harus tahu tuh, jelas. Dan harus dijelaskan di awal Ustaz. Iya, harus dijelaskan di awal. Ini loh, ini saudaramu nih. Ini saudaramu. Susu ini. Itu penting itu. Misal nih, kadang-kadang kan kita bertetangga. Kebetulan tetangganya ini tidak keluar ya susunya. Lalu tetangga juga punya anak kecil. Keluar susunya. Antum ingin mendapatkan ASI tetangganya. Ya, mendapatkan ASI. Antum harus lihat itu. Ketika menyusui, ini ada saya susui ini. Berarti dia tidak boleh menikah. Takarannya berapa Ustaz untuk ini? 5 kali. 5 kali dengan puas ini. Nggak masalah apakah dia langsung nyedot atau langsung pakai itu kan biasa ada yang seperti itu juga. Nah ini jadi masalah ini juga seperti bisnis ASI. Sekarang lagi tren kan, jadi wanita-wanita karir dia sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya dia beli ASI. Itu kan ASI dari susunya siapa gitu loh. Nggak jelas, hati-hati. Dan kadang-kadang susu ini seperti dia darah antum tuh. Dia menjadi darah daging. Itu kalau antum biarkan susu itu. Antum beli coba aja. Susu murni. Kalau dia tidak di freezer, dia di luar, ya dia dibekukan, dia akan keluar darahnya. Karena memang susu itu darah. Ya. Maka ini juga hati-hati. Bisa karakternya orang yang kita ambil susuannya tidak jelas itu. Lihat Rasulullah SAW, coba aja Rasulullah SAW, ibu angkatnya itu ada namanya Barokah. Ibu angkatnya Rasulullah. Yang dikenal nanti Ummu Aiman. Ummu Aiman. Ya lihat. Ya, ibunya Rasulullah SAW dulu, ibu kandungnya Rasulullah namanya Aminah. Rasulullah SAW akhirnya mempunyai sifat amanah. Amanah. Ya kan? Betul. Kemudian
Lihat itu ibunya juga ibu susunya Rasulullah SAW namanya Thuwaibah. Thuwaibah ini budaknya Abu Lahab. Dimerdekakan oleh Abu Lahab karena memberikan kabar kepada Abu Lahab bahwa Rasulullah SAW lahir. Ya, keponakannya Abu Lahab. Namanya Thuwaibah ini susu. Ya, Thuwaibah itu artinya diberikan pahala. Rasulullah SAW banyak diberikan pahala. Masya Allah. Ya kan? Halimah yang sabar, yang cerdas. Artinya, itu Halimah di Sa'diyah ini. Ya, Rasulullah lahir dan betul Rasulullah SAW menjadi orang yang sabar, yang cerdas, ya, cerdas dan bijak Halim. Kemudian Barokah yang Ummu Aiman itu juga sebagai ibu asuhnya Rasulullah SAW. Ya, yang nanti kemudian ya beliau ini dinikahkan dengan anak asuhnya Rasulullah SAW, Harithah, Zaid bin Harithah. Ummu Aiman. Dengan Ummu Aiman dinikahkan. Bayangkan nih, seperti itu yang kemudian lahir nanti Usamah bin Zaid, ya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mereka ini ini pengaruh air susuan. Mengaruh pada karakter manusianya. Makanya jangan sembarangan. Nih ibu-ibu muda ini kalau bisa ya antilah yang memberikan susu ASI dengan cara bagaimana caranya, mungkin diperas dulu kemudian tinggalkan. Jangan kemudian sembarangan beli ASI yang tidak jelas. Ini ASI yang tidak jelas ini bahaya ini. Nanti kita tidak tahu nih ada penyakitnya entah dari ibu itu. Ada penyakit menular, ada penyakit bawaan, atau ada karakter bawaan dari keluarga itu. Hati-hati, ya. Hati-hati kemudian membeli air susu apa? Memang betul dari sisi nanti peningkatan imun itu memang itu. Lalu juga dari sisi wanita yang menyusui ini, dia akan terjaga kesehatannya lebih. Kan dianjurkan 2 tahun atau 2 tahun setengah. Ya, itu 2 tahun amain kamilain kan itu dalam Al-Quran itu, yaitu 2 tahun penuh atau 30 bulan. 30 bulan itu yaitu adalah ya 2,5 tahun. 2,5 tahun. Itu untuk kemudian juga mengatur keturunan kita. Keturunan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, Ustaz, jazakallah khairan. Baik, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Najih di Pemogan, Denpasar. Ustaz, Assalamualaikum, mau bertanya, mengapa manusia tidak dimatikan saja saat berbuat maksiat? Ini rupa-rupanya kesel juga. Kesel juga sepertinya, Ustaz. Sepertinya kesel. Sabar nih Muhammad Najih. Ya Allah, Masya Allah nih. Najih, barakallahu fiik atas pertanyaannya nih. Ya, kenapa sih ya kemudian Allah tidak mematikan orang yang melakukan perbuatan maksiat? Gampang jawabannya, karena Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Ghafur, ya, Maha Ghafur dan Ghaffar. Ya. Yaitu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, ya. Ya. Kemudian juga Maha Pemaaf, ya. Ya. Allahumma innaka afuwun, ya, Maha Pemaaf Allah. Ya, Allah Maha Pemaaf ya terhadap hamba-hambanya. Karena kita ya yaitu semuanya ya, melakukan perbuatan dosa. Ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawabin. Ya, yaitu setiap anak Adam itu pasti melakukan perbuatan dosa. Pasti ini. Masih melakukan perbuatan dosa. Kecuali para rasul dan para nabi. Itu pun mereka juga ya melakukan dosa juga, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para rasul pun ya kisahnya Nabi Adam alaihissalam ya. Karena memang itu janjinya Allah. Janji Allah, pertama Allah
ya ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan membuat ya khalifah ya di muka bumi. Ya, di muka bumi. Ya. Itu bukan hanya di surga. Kemudian iblis ya laknatullah alaih. Ya, ketika dia tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu dia ya menjadi ar-rajim yang terkutuk. Apa permintaan iblis, aku akan sesatkan anak Adam itu, keturunannya. Dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Ya, namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Enggak ada manusia itu paripurna yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan itu ya di dalam Al-Qur'an ya, yaitu kesalahan yang namanya manusia, bahkan dari manusia yang paling mulia, yaitu para rasul, para nabi. Ya, walaupun mereka maksum ya, tapi juga ya terkadang mereka nggak lepas daripada kesalahan. Cuma bedanya dengan kita manusia biasa, mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam misalnya, ya, ketika minta diselamatkan anak istrinya, ya, kemudian karena itu keluarganya ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu kesalahan. Ya, kesalahannya ringan ya, bukan seperti tuduhannya ya orang-orang non muslim kepada beliau yang mengatakan berzina kepada putri-putrinya. Ya. Nah, Allah ya menjaga ini para rasulnya menjadi orang-orang yang suci. Ya. Jadi kesalahannya itu yang kayak mungkin kita menganggapnya sepele, tapi itu kesalahan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Nah, itu Nabi Musa alaihissalam misalnya, atau Nabi Ibrahim alaihissalam, apa kesalahannya ketika memohonkan ampun untuk bapaknya. Bapaknya pembuat patungnya Namrud. Ya kan gitu. Itu kesalahan. Ya, dosa yang ditegur oleh Allah. Jadi bukan kesalahan yang besar. Ya, oleh Allah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia. Nabi Musa ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, ini ulul azmi ya semuanya. Jadi mereka juga pernah melakukan kesalahan, cuma bedanya mereka ini segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memohon ampun. Ya, memohon ampun. Bahkan nih, setiap kita ini ada malaikat kiraman katibin yang mempunyai sifat raqib dan atid. Ya. Raqib adalah yang senantiasa mengawasi siang dan malam, tidak pernah berpisah dengan manusia. Bukan nama malaikat, Ustaz? Bukan nama malaikat. Sifat malaikatnya. Sifat malaikatnya. Ya. Karena malaikat ini banyak deh jumlahnya. Allah sebutkan kiraman katibin. Ya. Ya'lamuna ma taf'alun kan itu. Ya, malaikat mulia yang mencatat, yang mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan itu. Ya. Kalau atid mananya apa? Yang senantiasa hadir, tidak mungkin absen, dan yang mewakili tugas kepada yang lainnya, dia atau tidak pernah absen atau mewakili tugas kepada dia, selalu berada mengawasi dan hadir. Tidak ada satupun yang terluput. Itu namanya atid. Ya. Itu sifat daripada malaikat-malaikat tersebut. Ya, malaikat ini ya karena ya jadi ada pimpinannya dia, malaikat pencatat ini. Dalam hadis disebutkan, ini hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, inna sahibus shimal ya la yarfa'ul qalam 6 saat. Jadi malaikat pencatat amal buruk ini, yaitu dia akan menahan penaknya ini dalam waktu 6 jam. Anil abdil muslim al-mukhti, dari orang yang muslim yang melakukan dosa ini. Ya. Fa inna dima wastaghfarallah ya minha ya alqaha.
Ya. Wa ila kutibat wahidah. Ya. Kalau seandainya ya, orang yang pelaku dosa ini, dalam waktu 6 jam itu dia langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mudah kan istighfar, astagfirullah. Paling mudah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, pada sholat kita 3 kali. Kita pasti melakukan perbuatan dosa. Entah itu dosa mata, dosa ya telinga kita, pendengaran kita, dosa mungkin tangan kita ini menyentuh, atau dosa dari mulut kita ini. Pasti kita akan melakukan perbuatan dosa ini. Maka kata Rasulullah SAW, wa'at bi'is sayyi'at hasanat tamhuha. Maka ikutilah setiap perbuatan dosa ini dengan melakukan kebaikan-kebaikan sebagai penghapusnya. Ya, ini di hadis yang lain, ya, tadi cerita tentang malaikat kiraman katibin, malaikat mulia yang mencatatnya, yang punya sifat raqib dan atid ini. Jadi mereka nunggu ini. Kalau orang tersebut istighfar, menyesal terhadap apa yang dia lakukan, tidak jadi dicatatnya. Tapi kalau seandainya dia tidak menyesal dan dia tidak bertobat, dicatat satu kesalahan. Jadi najih, ya, hafizakallah, ya, ini sifat Rahman dan Allah memberikan kesempatan kepada pelaku dosa tersebut, ya, untuk ya menghapus dosa-dosanya, Maka kita jangan sia-siakan kesempatan itu, karena kita pasti melakukan perbuatan dosa-dosa tersebut. Pasti kita melakukan perbuatan ya dosa tersebut, ya, dan pasti ya nggak ada jalan kecuali kita beristighfar, ya, memohon ampun kepada Allah, perlu bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ikhwas sekalian rahimakumullah, maka kesempatan itu jangan kita sia-siakan. Nah, inilah yang sering dianjurkan oleh para ulama. Yaitu apa? Di setiap sujud kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma, ya, ini as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku memohon kepada Engkau, ya, husnul khatimah. Warzuqni taubatan qoblal maut. Dan berikan aku karunia taubat sebelum kematian. Wa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan wahai yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkan, ya, aku ini untuk selalu beragama dengan agama yang kau ridhoi, yaitu agama Islam. Nah, ini mas kalian, mudah-mudahan seperti itu. Baik, masyaallah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan kita ke pertanyaan kelima dari Yoga di Belitung. Masyaallah, jauh banget. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, ada 3 pertanyaan Ustaz. Masyaallah, diborang semua pertanyaannya. Ya. Pertanyaan pertama adalah, kita atau aja Ustaz ya. Pertanyaan pertama, kenapa sekilas ada kepikiran suzon mungkin maksudnya? Suudzon maksudnya. Nah, kenapa sekilas ada kepikiran suudzon terhadap orang maupun orang terdekat, dan saya tahu itu perbuatan salah dan saya berusaha untuk husnuzon. Pertanyaan saya, suudzon itu dari bisik setan atau dari hati yang kotor, Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Ya, jadi Yoga dari Belitung nih. Belitung ini ya timah ya di situ ya. Kurang paham. Bangka Belitung ya, Babel biasanya. Babel. Entah yang di Belitungnya atau dia. Ini daerah yang ingin anak kunjungi ini. Masya Allah. Soalnya belum pernah ke sana nih. ada sahib ana di situ ini. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Jadi ya Yoga, ya, yang namanya suudzon ini, ya, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu istanibu, ya, katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu. Ya Allah, ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, kita disuruh, ya, jauhilah, ya, seluruh persangkaan, karena
Ya, kebanyakan dari persangkaan itu karena sebagian persangkaan itu adalah dosa. Ya, adalah ya perbuatan dosa. Jadi sebagiannya lagi mungkin boleh juga. Ya, sebagiannya lagi. Ya, tapi kadang-kadang inilah ya orang yang suudon ya, atau yang berburuk sangkaan yang pada mayoritas ini rata-rata ya eh, mestinya dia tidak boleh melakukan sesama muslim, mestinya dia. Ya, Allah sangat menentang hal ini tadi di surah Al-Hujurat tadi ayat 12 tadi itu. Ya, karena apa? Bisa jadi memunculkan hasad. Nah, hasud ini, iri hati ini. Ya. Dan suudzon merupakan akhlak yang sangat tidak terpuji. Ya. Biasanya orang yang memiliki sifat suudzon ini, ya, mengartikan setiap kejadian itu ya, menjadi buruk ya pandangannya. Ya, berprasangka buruk ya adalah ya dosa. Jadi hampir semuanya. Kadang-kadang sakit dikit, jangan-jangan dia yang guna-gunai Ya saya. Allah. Ini orang yang ya penyakit suudzon. Tidak boleh ini. Jadi kadang-kadang apa yang dilakukan oleh saudaranya, padahal maunya baik, akhirnya apa? Karena sudah suudzon duluan, dia tidak bisa nerima nih. Bisa jadi itu dari orang ini. Kalau pertanyaan, apakah dari bisikan hati sendiri? Ya bisa jadi dari orang itu sendiri. Ya sudah punya penyakit kayak gitu. Ya kalau gini nih setan tidak perlu kerja. Karena dia sendiri yang setan sudah. Ya. Ini dia sendiri yang bawaannya suudzon terus sama orang. Sama semuanya. Jadi semua dianggap musuhnya. Ya. Dan akhirnya muncul penyakit hasad nih. SMS nih. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya. Nah, ini hati-hati yang kayak gini. Ya, mas kalian ini ya yoga ini kasih tahu barangkali yang punya penyakit suudzon ini kayak gini, harus dikasih tahu. Ya. Orang mukmin ya senantiasa mencari maaf dan ampunan. Ya masih seperti itu. Sebaliknya, orang munafik selalu mencari celah orang lain. Dia mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Ya. Itulah sebagian pintu-pintu masuknya setan untuk menguasai benteng hati manusia. Jadi Allah sebutkan ini di surah Al-A'raf ayat 20 ini. Ya. Innal ladina taqaw ya idza massahum ta'ifatun minasyaitan ya tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahannya. Nah ini teman-teman sekalian nih. Jadi makanya kita ini banyak ya sesegera mungkin ya berta'awud ya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ketika ada penyakit ya suudzon kepada orang lain, hati-hati seperti itu. Ya. Bagaimana kita supaya terhindar dari suudzon? Sebaiknya kita kembali ya berzikir dan setan pun akan takut. Ya kita minta ketenangan ya hati dari ya Allah Subhanahu wa taala, baca zikir pagi dan petang ya, zikir pagi dan petang ini ikhwas sekalian berupaya untuk ya selalu mawas diri, menjaga diri dari sifat-sifat radhi'ah, sifat-sifat rendah, sifat-sifat yang menyebabkan permusuhan, bahkan kadang-kadang kebencian dari orang-orang di lingkungan kita. Benci pada, karena kita punya sifat bawaan gitu, bawaannya suudzon saja. Nah, sampai seperti itu. Nah ini barangkali seperti itu ini.
Ya, walaupun kalau itu inna ba'dadh-dhanni ismun kan di situ. Sebagian lagi boleh, boleh itu maksudnya apa? Curiga. Tapi juga bukan bawaannya curiga. Kalau ada orang misalnya masuk ke rumah kita dengan tiba-tiba barangkali, ya kan? Padahal ada anak perempuan kita, atau saudara perempuan kita, dan ngapain dia orang? Nah, situ baru kita ini ngasih nasihat, tapi kita harus memberikan nasihat. Barangkali dia memang nggak tahu etika. Kita berhusnudzon dulu. Ya, tapi kalau dia sering itu dia lakukan, baru antum curiga, ini ada apa dengan orang ini? Ya, jangan juga polos-polosan, jangan-jangan dia menginginkan keburukan. Dan kita harus juga marah gitu ya. Misalnya ada orang tiba-tiba nyelonong di depan pintu kita. Siapa ini orang ini? Antum buka pintu, tidak ketuk pintu, juga masuk pintu. Itu harus marah sekali itu antum marah. Biar siapapun seperti itu. Kadang-kadang kan ada anak istri kita yang, ya anak perempuan kita yang mungkin tidak pakai jilbab, dia tiba-tiba nyelonong seperti itu. Dia tidak ada etikanya. Bahkan orang-orang yang ngintip pun, jangan kan itu, orang yang ngintip pun boleh dicolok-colok matanya. Nah, hal yang seperti ini boleh kita curiga kepada, ya, ini kan dia yang menimbulkan kita curiga. Tapi kalau orang mukmin baik-baik, dia akan ketok pintunya, ya salam 3 kali, kalau tidak dijawab dia akan pulang. Ya, ini diantara ini, ya, sehingga tidak menimbulkan juga suudzon, ya, dari orang yang didatangi itu. Nah, ini barakallahu fiik. Baik, pertanyaan keduanya Ustaz. Apabila saya dapat bantuan dari pemerintah untuk modal usaha dan saya gunakan uangnya untuk registrasi belajar ilmu agama, apakah saya salah, Ustaz? Barakallahu fiik. Yang namanya usaha, ya, bantuan dari pemerintah itu sebenarnya juga uang kita juga. Kita kan bayar pajak. Iya. Uang kita, ya. Lalu kita gunakan untuk apa? Boleh. Kita barangkali, ini barangkali kita untuk belajar dulu, meningkatkan ilmu. Misalnya antum, nah saya kalau gitu saya mau menjadi profesi guru agama. Apalagi sekarang, ya, pendidikan agama Islam atau guru agama Islam ini, ya, sangat kurang. Ya, bayangkan di Bali saja. Ini saya bicara di Bali ya. Untuk sekolah-sekolah, ya, negeri, sekolah negeri, itu satu guru di Bali ini, sekolah negeri ya, yang resmi, satu guru itu mengajar 53 sekolah. Ya Allah. Ya kan? 53 sekolah. 53 Satu sekolah. orang. Satu guru agama. Bayangkan. Ya, kadang-kadang orang tua ini kadang-kadang tidak lagi memasukkan anaknya di TPQ atau di rumah tahfidz. Tadi masukkan situ. Anak ini akhirnya nggak ada pelajaran agama di sekolahnya. Ini sekolahnya. Ini kita butuh guru agama. Barangkali untuk menunjang, ya, antum kuliah, ya, untuk bantuan dari pemerintah. Karena kebanyakan para ustadz atau ustadzah yang mengajar di TPQ ini lulusan pesantren misalnya, dia perlu, ya, S1 agar dia bisa masuk, ya, di sekolah resmi pemerintah, sehingga dia mendaftarkan. Makanya sering menganjurkan, yaitu untuk teman-teman yang tidak cukup itu untuk hanya sekedar lulus pesantren terus mengajar, enggak, perlulah cari S1, ya, S1 masuk PAI misalnya, pendidikan agama Islam misalnya, untuk nanti menjadi guru agama Islam di sekolah-sekolah pemerintah, sekolah-sekolah resmi, sambil antum mengajari TPQ, ya, antum mengupgrade diri antum dengan sekolah, dan ini bantuan dari pemerintah, barangkali registrasi ini untuk belajar ilmu agama, bisa. Apa salahnya? Nggak ada keharamannya. Boleh. Ya, boleh. Ya, bantuan dari pemerintah untuk antum ini. Dan itu untuk modal kan juga. Itu kan kalau ini modal usaha, ini modal itu untuk mendapatkan ijazah supaya boleh. Boleh. Dengan niat seperti itu aja, registrasi untuk belajar. Boleh seperti itu. Dan ini yang sering. Kalau misalnya antum tidak dapat bantuan, antum bisa minta bantuan dari, ya, celengan masjid atau musola. Ya, nah itu, tapi ada komitmen.
Jangan setelah dapat bantuan antum memberikan HP. Ini nggak boleh seperti itu ini. Ya, barakallahu fiik. Oh, tapi pertanyaan ketiganya adalah ini dari surat Al-Falaq ayat 5, Ya. wa min syarri hasidin idza Hasad, hasad, ya. dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ada dengki. Itu mohon disyarah katanya Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, memang benar ikhwas sekalian. Ya. Kita ini kadang-kadang ya, kita beranggapan banyak orang yang senang sama kita. Tapi jangan lupa, tidak sedikit orang yang benci pada kita. Gitu. Jadi jangan terlalu pede. Banyak nih, ngefan sama saya. Antum aja lihat ada like, ada dislike kan gitu. Ya, like ada dislike. Ya. Itu ada. Ya, tidak sedikit orang yang benci kepada kita. Maka kita dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, setiap pada sholat jangan lupa itu membaca, ya ini malah yang justru dianjurkan ayat kursi, Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya ayat kursi agar kita terlindung ya, dari godaan setan ya secara umum ya, karena itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika beliau disuruh menjaga Baitul Mal, ada pencuri yang masuk, ternyata apa? Yaitu dia ini adalah iblis, ya, setan. Ini dari bahasa jin ini. Ya, yang kemudian mengajarkan ayat kursi. Ini. Justru setan yang ngajarin ayat kursi. Ya, mengajarkan ayat kursi dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah soduk bahwa kadzub kan gitu di ujung hadis itu. Dia itu benar ketika mengajarkan itu. Ya, ketika Abu Hurairah melaporkan kepada Rasulullah SAW kejadian-kejadian ya 3 hari yang selama ini dijaga di Baitul Mal itu. Jadi ya, dari sini juga kita pahami bahwasanya ayat kursi itu bukan dipajang. karena si jin itu bisa baca juga ayat kursi, tapi diamalkan, diucapkan. Kemudian surah Al-Ikhlas agar kita ini benar-benar ikhlas beribadah kepada Allah. Ya, enggak juga kita punya keyakinan seperti non-muslim. Ya, berkeyakinan Tuhan itu beranak pinak seperti Yahudi dan Nasrani. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, agar kita juga tidak terpengaruh dengan ya selain Yahudi dan Nasrani agama lain. Kita baca tuh tiap ini. Itu ininya. Kemudian yang berikutnya yaitu surah yang dianjurkan yang berikutnya ya, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, yaitu dari kejahatan manusia. Ya. Ada orang yang memang kerjaannya dukun. Ada juga orang yang kerjaannya datang kepada dukun membuat ya guna-guna macam-macam, gendam gitu. Nah, kita harus baca itu. Ya, baca pada sholat itu. Ya Qul a'udzu birabbin nas, dari ya was-was itu. Minal jinnati wan nas. Waswisi, ya was-was, penyakit was-was. Ini penyakit. Ini kita disuruh ya oleh Rasulullah SAW dibaca setiap kali ba'da sholat. Ya, ba'da sholat. Dan mau tidur pun baca. Ya. Karena apa? Ya, karena pasti ada orang berniat jahat sama kita. Orang yang hasud, iri. Yang kalau kita dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dia cemburu dia. Dia ingin ini. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terutama di ibadah salat nih. Kenapa kok tidak ada Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah sudah kita baca dalam salat nih. Iya kan? Jadi yang belum dibaca yang sering terlewatkan justru ayat kursi dan ini nih. Al-Fatihah sudah dibaca di dalam salat nih. Bahkan 17 kali dalam sehari itu minimal sholat wajib. Jadi sudah Al-Fatihah. Ya, nggak usah lagi diulangi di waktu ba'da sholat, cukup itu. Nah ini, nah sekalian rahimakumullah. Ya, jadi bagaimana sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan sangat bermanfaat untuk diri kita. Nah, antum harus amalkan itu. Kan itu yang ditanyakan. Ya, yaitu hasil orang yang hasud. Ya, orang yang hasud pasti ya mereka itu melakukan kejahatan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz jawabannya, dan kita ke pertanyaan ke-6. Masya Allah, dari Dika. Pertanyaannya, Ustaz, keluarga besar saya masih menganut Ahmadiyah, termasuk ayah, sepupu, bibi, bahkan sepupu sudah ada yang menjadi mubalik. Masya Allah. Subhanallah. Apa yang mesti saya lakukan, Ustaz? Sudah saya nasihatin ayah saya, tapi tetap teguh. Barakallahu fiik. Ya, Dika ini laki-laki ya. Laki-laki. Dika, Masya Allah, antum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat yang paling besar. Ya, hidayatut taufik ini yang paling mahal. Hidayatut taufik ini. Yaitu Allah menjaga antum dari pemahaman-pemahaman yang keliru. Ya, Ahmadiyah ini ya bentukan dari kolonial Inggris Di India tadi. di India. Yaitu ya Nabi palsu Mirza Ghulam Ahmad ini. Mirza Ghulam Ahmad ya. Jadi ya dia kemudian jadi antek-anteknya Inggris nih. Kemudian bikin macam-macam hadis-hadis palsu. Jadi sebenarnya dari sebelum kemerdekaan itu ya dulu ada ulama namanya Ahmad Hasan atau yang dikenal dengan Hasan Bandung atau Hasan Bangil ya rahimahullah ya. Ini beliau ini ya Masya Allah ya sampai pernah debat luar biasa ya, ada buku kecilnya. Tapi cuma Ahmadiyah juga mengeluarkan buku Verslak gitu. Ya, jadi debat luar biasa. Kalau yang punya terbitan Bangil, Persis Bangil itu Persis Bangil ya, Persatuan Islam Bangil, itu debat yang luar biasa. Itu bukunya buku kecil tuh. Barangkali Dika, antum bisa belikan buku ini dan kasih dia. Tapi mana pernah juga mendapatkan di loakan buku di Kuitang di Jakarta. Ya, dia juga membuat itu. Cuma dipelintir-pelintir sama dia. Ya. Dipelintir-pelintir itu. Ini debat ini kalau nggak salah di tahun 20-an ya. 1920-an. Jadi Hasan. Nah, ya, PSIS itu berdiri 1923. Setelah Muhammadiyah. Ya, setelah Muhammadiyah, ya Al-Irsyad, baru PSIS. Setelah itu Terakhir muncul NU. baru Nahdlatul Ulama. SI dulu ya dia? Ya? SI dulu ya? SI dulu. SI Jadi dulu. yang sebelumnya SI itu Serikat Dagang Islam. SDI. Ya, kemudian setelah itu menjadi SI. Ya. SI kemudian diresmikan, dinotariskan itu tahun 1912. Ya, baru Muhammadiyah muncul ya, di tahun 1912, kemudian Al-Irsyad ya, 1914, kemudian Persis di ya, 1923. 1923. NU terakhir ya? NU terakhir 1926. Tapi ini merupakan kebangkitan para ulama ya, dan kemudian belajar berorganisasi, kemudian berjuang dengan kendaraan organisasinya ini sebagai itu. Salah satu di antaranya adalah mereka mengkantar pemahaman sesat, dan memang penjajah ketika itu juga memasukkan paham-paham ini. Paham-paham komunis dimasukkan, paham-paham semacam Snoekhorst ya, yaitu berupaya untuk ya membuat pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dia masuk, ya, pura-pura dia belajar, bahkan dia belajar agama, ya, belajar agama di Mekah itu sempat pura-pura, kemudian datang ke Indonesia bagaimana, kemudian masuk ke dalamnya, disimpangkan, ya, ajaran-ajaran yang baku, sesatan, banyak bid'ah, bid'ah itu sehingga membuat langgengnya penjajahan. Iya, sengaja saja. Iya, seperti itu. Pokoknya yang namanya bid'ah itu bikin susah. Yang namanya sunnah itu bikin mudah. Masya Allah ya. Ya, itu Snoekhorst itu merubah ini. Dan termasuk diantaranya masuk lagi, ya, masuk ke Indonesia, ya, Ahmadiyah ini. Dan alhamdulillah banyak juga beberapa yang sadar. Diantaranya adalah Ustaz Ahmad Haryadi itu yang menulis buku juga. Ya, menulis buku ya setelah beliau yaitu selama ini mendakwahkan ya ke Ahmadiyah. Ya, Ahmadiyah ini. Dan
ini memang ahdika memang perlu kesabaran. Pertama yang anak anjurkan bagaimana antum memberikan memberikan jalan keluar untuk keluarga antum. Berdoa pertama, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk kepada orang tua antum. Keluarga antum seluruhnya. Berdoa. Karena doa ini senjata yang paling ampuh yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Senjata yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Berdoa kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada keluarga antum. Kemudian yang kedua, sekarang kan zamannya postingan. Antum bisa memberikan postingan-postingan yang bermanfaat, terutama tentang sunnah-sunnah dulu awalnya. Tentang halalnya sunnah. Banyak ustadz-ustadz yang halus cara penyampaiannya, menarik, antum kirimkan. Kirimkan. Nanti setelah itu baru antum kirimkan kritikan-kritikan dari ustadz-ustadz. Nah ini bertahap jemaah sekalian. Atau minimal jemaah sekalian seperti yang Allah anjurkan tahapan berdakwah di surah An-Nahl ayat 125 ini. Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Itu 3 tahapan berdakwah. Pertama dengan ilmu, yaitu memberikan postingan-postingan tadi. Kemudian mau'izah hasanah dengan nasihat. Kemudian yang ketiga baru tahapan yang paling akhir. Tahapan ini memang tahapan yang harus orang berilmu. Karena namanya jidal atau mujadalah atau berdebat. Itu biasanya bukan cari benar salah, tapi menang dan kalah. Siapa yang menang berdebat, maka dia yang kemudian diikuti, dianggap benar. Padahal belum tentu benar. Makanya jidal ini sangat tidak dianjurkan kecuali benar-benar orang yang berpengalaman. Rasulullah SAW pun mengutus para sahabat sebagai dai-dainya, mereka yang cerdas. Seperti siapa? Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia adalah orang yang cerdas ini. Di samping wajahnya yang mirip dengan Rasulullah SAW, perangainya pun mirip, lisannya pun mirip, cara bicaranya, tutur katanya menarik. Ja'far bin Abi Thalib. Sehingga beliau menjadi dutanya Rasulullah SAW untuk berdakwah ke Romawi, ke Habasyah, Raja Najasyi ketika itu. Kemudian seperti juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, terkenal kisah bagaimana Mu'adz bin Jabal ketika berhadapan dengan orang tuanya. Antum baca kisahnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kan Mu'adz bin Jabal ini ahli Madinah al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika dakwah pertama kali Mus'ab bin Umair bertemu dengan Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal Masya Allah cerdas sekali. Bagaimana dakwahnya dengan orang tua yang penyembah berhala ketika itu. Jadi sama Mu'adz bin Jabal, patungnya orang tuanya ini dipindahkan ke bawah. Orang tuanya diam. Tidak tahu kok. Barangkali ini kesenggol sama cicak atau sama tikus barangkali. Orang tuanya jatuh di bawah. Kemudian habis sudah gitu, yang kedua kali ditaruh di depan pintu. Patung ini usilnya ini. Taruh depan pintu. Ulang orang tuanya dilihat nih. Kok bisa tuh di depan pintu? Oh, jangan-jangan kegeser sama kucing barangkali dibawa ini. Dipindahi lagi. Yang ketiga kali kemudian ditaruh di selokan. Diselokan. Ini orang tuanya langsung naik pitam nih. Mu'adz, mana sih patung ini? Ini patung. Lagi main-main di luar. Kira-kira jawaban seperti itu. Wallahu a'lam. Yang jawaban seperti itu.
Nggak mungkin dia main-main, nggak bisa jalan dia gitu. Kok nggak bisa jalan? Kenapa kok sembah? Nah ini sebagai ya tuh akhirnya orang tuanya kemudian berpikir ya dan ya sadar atas kesalahan. Barangkali kalau misalnya antum seperti itu bisa dengan bertahapan seperti itu. Tapi kalau enggak, cukup dengan doa saja. Berikan postingan-postingan yang bermanfaat ya pada antum, keluarga antum ini, sambil berdoa, berdakwah, dan kita menginginkan kebaikan itu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah ya kepada keluarga antum. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kita ke pertanyaan ke selanjutnya dari Fulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan tim. Afwan izin bertanya Pak Ustaz di luar topik. Saya masuk Taufik. Luar Taufik sudah masuk. Ya. Masuk baik. Ya. Saya ingin sekali naik haji. Alhamdulillah tahun 2017 sudah daftar yang ONH Plus. Ya. Namun saat ini kondisi pandemi di mana kami kekurangan biaya untuk rumah tangga sehingga istri meminta untuk membatalkan biaya haji saya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di lain hal, saya masih ada simpanan emas yang kalau dijual seluruhnya senilai 40 sampai 50 jutaan yang sebenarnya emas ini awalnya untuk melunasi kekurangan biaya haji saat jelang keberangkatan nanti. Mohon nasihatnya Ustadz untuk permasalahan keuangan kami. Apakah jual emas dahulu atau membatalkan biaya daftar haji untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga kami? Syukran, jazakallah khair. Barakallahu fiik ya kepada siapa ini? Fulan ya. Mungkin temannya Taufik ini. Ya, Taufik di luar semua. Jadi ya ikhwas sekalian rahimakumullah. Jadi keadaan dua pilihan yang kadang-kadang sulit ya, apalagi di musim pandemi sekarang. Antara kewajiban untuk menegakkan rukun Islam yang kelima dengan kondisi sekarang ini. Antum yang lebih tahu ya keuangan dari keluarga antum. Tentu sekarang kita ini harus ya mempunyai pandangan jangka panjang ini. Jangka panjang. Antum sudah daftar, alhamdulillah. Tinggal kemudian ya yaitu ya melunasinya, dan itu kan ya, insya Allah tidak ada bunga ini. Tidak ada kena denda, tidak ada. Kalau memang misalnya sudah dibayar, sudah bilang saya tidak bisa meneruskan. Saya akan gunakan seperti ini. Dan antum yang tahu sekarang sekarang ya harus punya manajemen keuangan yang baik. Ya, misalnya kita prediksi sekarang, apalagi kata beberapa tokoh ya nasional kita, yaitu pandemi ini bakal panjang. Ya, apa? Kita harus mengencangkan ikat pinggang kita, yaitu mengatur keuangan kita, Ya, dilihat dia skala prioritasnya. Apa kebutuhan kita? Kebutuhan pokok kita misalnya dari ya keseharian, kebutuhan sehari-hari, ya, makan, ya, kemudian ya, listrik, air, lalu biaya sekolah anak-anak. Ini antum harus ya dahulukan. Jangan nanti justru antum tinggalkan, bahaya ini. Yang nanti akhirnya menjadi penghutang sana sini. Ya, penghutang ini tidak benar. Lebih baik antum tunda. Niat antum untuk beribadah haji itu insya Allah sudah ya dikabul, sudah merupakan catatan kebaikan niat itu. Soal catatan kebaikan. Karena dalam hadis disebutkan jika seseorang itu berniat untuk melakukan ibadah kebaikan, insya Allah sudah terhitung dia. Ya, terhitung satu, insya Allah. Ya, maka sebagian ulama mengatakan yang namanya ibadah haji itu wajibnya itu wajib muasa, wajib ketika ada kelapangan. Ya, dari kalimat apa? Man istata'a ilaihi sabila. Jadi istita'ah yaitu kemampuan dari sisi ya fisik, yaitu kesehatan, ya finansial, dan mudahnya perjalanan. Itu mudahnya perjalanan. Dan sekarang ini berhubungan dengan finansial kita, keuangan yang sedikit barangkali terganggu.
maka di sini antumlah yang tahu bagaimana ya, yang bersikap ini. Dahulukan, jangan sampai ya antum berhutang yang nanti naudzubillah min dzalik ya antum malah kelilit hutang. Ya, kalau udah kelilit hutang pasti di bawah tekanan orang. Ya. Ya, min ghalabatid daini wa qahrid rijal. Yang kita disuruh berlindung oleh Rasulullah SAW kepada Allah, jangan sampai kita terlilit hutang. Kalau sudah orang terlilit hutang itu pasti di bawah tekanan orang. Ya. Maka ini yang perlu antum selamatkan. Yaitu buat manajemen keuangan dengan baik, ya, catat berapa kebutuhan bulanan antum. 3 juta kah, 5 juta kah? Sampai kalau bisa ya ada 1 semester ya 6 bulan ke depan, kalau bisa setahun ke depan antum sudah harus ini. Lalu bagaimana sekarang ya mengatur kebutuhan pokok setiap hari dari belanja, harus dilihat dahulukan kebutuhan daripada keinginan ya. Ya, keinginan tuh ya itu ada kaidahnya tuh ya. Kadang-kadang ya apa namanya, menikmati tidak mesti harus memiliki. Iya, Ustaz. Ya, seperti itu ya. Antum berkeinginan punya mobil misalnya, alhamdulillah sekarang ada ya, yaitu yang mobil-mobil online ini. Betul, Ustaz. Ya, antum tinggal panggil Ustaz, sudah mau naik jenis apa, merek apa antum mau ingatkan, bisa naik mobil. Tanpa harus memiliki, Ustaz, ya? Ya, tanpa harus memiliki. Masya Allah. Ya kan, antum punya sopir lagi. Disopiri Dan gitu ya? disopiri, dan mesti dia ngomongnya halus. Soalnya dia mau dapat bintang 5 kan itu. Kalau dia ngomong kasar, bintang 1 atau kita beri catatan macam-macam. Dibuakan pintu. Ini kadang-kadang dikasih apa namanya, sanitizer atau macam-macam lah dia fasilitas. Ini artinya kita mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Ya, keinginan. Dan menikmati tidak mesti harus memiliki. Kecuali istri ya, harus dikawin. Ya, harus nikahi ya, kalau cari istri. Nah, itu ini. Nggak boleh menikmati punyanya istrinya orang lain atau perempuan orang lain. Nah, itu mas kalian. Jadi seperti itu, Fulan. Jadi tidak apa-apa ya, antum mendahulukan kebutuhan antum daripada ya tabungan haji tadi, antum bisa tunda dan bisa antum ini ya. Atau di ya, yang reguler biasa ini kan dia jadi minta ONH plus ya. Jadi mungkin ONH biasa sehingga bisa dikurangi. Allahu alam seperti itu ini ya. Ya, kalau ONH plus dia biasanya kan memilih travel yang ada kan gitu. Iya. Ya, dari travel yang ada. Ya, atau bisa lihat ya. Ya, makanya itu ini ya. Apalagi sekarang cukup ya tinggi ya, biaya umroh saja cukup tinggi. Ya, karena dia harus ada karantina. Ya, harus macam-macam biaya dan sebagainya. Allahu a'lam. Baik, insyaallah barakallahu fiik, Ustaz. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Sumar, Sulawesi Selatan. Ingin bertanya, Ustaz, kaum orientalis menuduh bahwa Islam ini adalah agama bumi hasil karya dan rekayasa akal pikiran manusia, sama seperti agama-agama lainnya di bumi ini. Bagaimana membuktikan secara ilmiah kesalahan tuduhan ini? Berikut menjelaskan karakteristik agama Islam. Syukran. Barakallahu fiik ya. Mereka ini hanya pikir saja. Kita ini fikir dan zikir. Ya. Jadi mereka hanya logika saja, hanya kekuatan akal saja. Kita alhamdulillah ya diberikan zikir nas Al-Qur'an maupun hadis ya. Al-Qur'an maupun hadis. Makanya disebutkan oleh ya Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan al-dzikra, zikir. Maksudnya Al-Quran dan hadis. Dan kami pula yang akan menjaganya. Menjaganya. Dan yang mampu meneladani Rasulullah SAW, yang laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah
wa dzakarallaha katsira. Lah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik untuk kalian ikuti. Siapa yang bisa mengikuti? Yaitu yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, percaya kepada hari akhir. Hari akhir adalah merupakan hal-hal yang gaib semuanya. Hari akhir. Nggak ada orang tahu bagaimana dari pertama kali masuk alam kubur. Ya, nggak ada orang tahu bagaimana alam kubur itu. Ngeri, San. Ya, na'udzubillah min dzalik ya, dengan siksa kubur ya. Makanya kita harus persiapan kita dengan ya, dengan berbagai macam amalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa. Ya, wa dzakarallaha katsira. Ini ciri yang ketiga yang bisa meladani Rasulullah SAW yang banyak berzikir. Banyak berzikir dalam arti zikir itu zikir seperti wirid itu atau doa-doa, dan banyak belajar. Banyak belajar nih. Kaum orientalis mereka hanya sekedar pikir-pikir saja. Jadi mereka hanya mereka-reka saja. Ya, mereka-reka saja. Nah, ini banyak sekali ya. Jemaah sekalian rahimanillah. Yang kemudian orientalis itu sampai nanti kemudian mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ateis. Ateis. Tuhan, ya, mereka itu Tuhan. Ya. Ini barangkali ya dengan dialog-dialog ya terbuka ya, barangkali orang-orang yang memang cerdas dalam hal ini. Banyak kok sebenarnya buku-buku yang bisa ya dijadikan pegangan ya buku ya untuk menjawab ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tashkik ya, yang meragukan ya, tashkik itu artinya membuat kita ragu, karena inilah usaha atau upaya mereka memberikan syubhat. Syubhat itu ya kerancuan berpikir. Ya, kerancuan berpikir. Ya, ketika kita ini ya sudah mempunyai keyakinan ya, dimasuki dengan pikiran-pikiran spiris nih, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme nih, yang pada intinya sama, milatu wahidah ya, agama atau keyakinan mereka adalah keyakinan yang sama, ingin menyesatkan ya manusia daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan din hanif. Hanif itu artinya apa? Memalingkan dari beribadah kepada selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan contoh-contoh dari para rasul. Ya. Misalnya dialog Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, dialog Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada umatnya yang ketika itu, dan ada yang mengatakan ya bukan mencari Tuhan, Allah sudah memurnikan ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka ketika melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, ini sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mengajarkan kepada penduduk sekitarnya yang ketika itu percaya kepada ya alam semesta itu, ya alam semesta, ya jadi tapi semuanya sirna. Kemudian oleh ya Allah Subhanahu wa taala ya diberikan hidayah kepada ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk kemudian mengimani dirinya. Ini dialog nih, sebenarnya dialog ya, yang memang kadang-kadang ya, tidak terjangkau dengan ya, akal pikiran manusia itu sifatnya terbatas. Dialog. Kemudian apa? Berikutnya kepada bapaknya dan kaumnya, bapaknya, yaitu dengan dipenggalnya seluruh patung-patung yang ada, disisakan patung yang paling besar. Ya, patung yang paling besar. Ya, dikalungkan tuh. Ya, kampaknya itu dikalungkan di patung yang paling besar. Dan sempat ya, ketika dipanggil siapa ini? Oh, ada namanya anak muda namanya Ibrahim. Ibrahim akhirnya dipanggil. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian ditanya Nabiullah Ibrahim pintar jawabnya. Tanya aja itu ya kan, masih utuh dia. Gitu. Ya. Jadi ini
kekuatan dialog yang Allah ajarkan sebenarnya dalam Al-Quran pada kita, bagaimana menjawabnya, jawab pertanyaan-pertanyaan orientalis itu dari kisah-kisah para rasul. Ya, dan ini juga, atau juga ya pertanyaan-pertanyaan seperti ya siapa namanya, ya Adi bin Mut'im, ya, atau Mut'im bin Adi gitu ya, radhiyallahu anhu, ketika yang pertama kali ya dia mendapatkan hidayah ketika Rasulullah SAW membacakan itu, yaitu apakah mereka menciptakan diri sendirinya atau ya mereka apa namanya yang diciptakan, ya. Nah, hal-hal yang seperti ini kemudian ya, karena beliau orang Arab, kemudian ya Al-Quran dengan bahasa Arab, ya, sehingga memahami isi daripada Quran itu. Di situ yang surah At-Tur itu yang kemudian ya sahabat yang mulia ini akhirnya kemudian mengucapkan keimanan. Jadi dialog, Allah mengajarkan dialog untuk ini. Maka kita pun juga kalau mampu memang yaitu berdialog dengan seperti itu. Ya, kadang-kadang ya orang yang ateis, yang tidak percaya, ya, seperti banyak pertanyaan-pertanyaan yang aneh misalnya, ya tanyakan aja, ya tanyakan aja apa yang ada di hadapan kita ini. Misalnya ada tab, ada ya kacamata, ada ini, tanyakan siapa yang membuat ini. Atau kita giring dengan pertanyaan, apakah yakin kalau ini membuat adalah malaikat barangkali, atau yang membuat adalah jin, ya, atau yang membuat adalah ya binatang, atau ya. Mereka akan jawab ini membuat adalah manusia. Menurut logika seperti itu, padahal kita tidak lihat, ya, tapi kita yakin bahwasanya pasti adanya sesuatu itu, pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin itu dia menciptakan dirinya sendiri atau ada secara kebetulan. Tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakan diri, ada yang menciptakan. Tidak mungkin dia ya menciptakan dirinya sendiri, tidak mungkin ini. Nah ini mas kalian, ini jawaban bagi mereka yang ini pasti ada yang menciptakan. Dan kita ya disuruh ya oleh Allah untuk menampakkan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu artinya yaitu adanya alam semesta ini. Adanya kadang-kadang ada yang ada di dalam tubuh kita ini, disuruh kita ya berdialog dengan mereka seperti itu. Dan Al-Quran banyak sekali menjawab, ya. Kalau sekarang itu yang mereka juga membuat ya karya-karya ilmiah seperti ya difilmkan sekarang Interstellar misalnya, ya. Ya, dia kan mereka yang memadukan ini film fiksi ilmiah, dia ingin menunjukkan kekuatan akal manusia. Yaitu mereka memadukan tiga konsep. Ini orang-orang orientasi. Konsep misalnya ya, grativitasi, ya, yaitu konsepnya Newton, Isaac Newton. Kemudian konsep relativitas. Ini ruangnya gravitasi bumi itu, ini relativitas adalah konsepnya Einstein, ya, Albert Einstein, yaitu untuk waktunya, ya. Kemudian black hole punya Stephen Hawking yang baru mati nih, ya, Stephen Hawking, yaitu yang beranggapan bahwasanya ada dimensi lain, ya, lubang hitam, sehingga mereka berkesimpulan. Jadi 1 tahun di black hole itu 1 jam di black hole itu ya sama dengan 7 tahun. Itu kesimpulan dari ini. Sama dengan 7 tahun. Al-Quran lebih dulu. Al-Quran lebih dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah As-Sajdah, ya yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Ya Allah mengatur ya segala urusan ini dari langit kemudian ke bumi, lalu ya summa ya'ruju ilaih, kemudian balik lagi ke langit fi yaum, dalam 1 hari,
fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Yaitu satu harinya Allah sama dengan 1000 tahun hitungan kalian. Kalau satu hari itu kita konversikan menjadi misalnya satu hari itu 24 jam. Berarti satu jamnya ya, Allah Subhanahu wa taala ini kalau ini kan diartikan konversi sama dengan kurang lebih 41. Ya, 41 tahun jamnya. Berarti apa? Al-Quran lebih dulu. Ini orang orientalis baru menemukan satu. Besok nanti dia berubah. Besok baru dia mengatakan satu jam sama dengan 7 tahun. Kita ya 41 tahun sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang hidupnya baru 41 tahun umurnya, antum berapa? 41. Belum Ustaz. Itu 1 jam baru. 1 jam. Ya kan? Kalau umurnya Rasulullah SAW 63 tahun berarti 1,5 jam. 1,5 jam hidupnya manusia ini di dunia. Belum lagi nanti 50.000 tahun nanti kita ada di akhirat nanti di padang mahsyar itu. Nah itu. Makanya kita nyiwa sekalian bersyukurlah diberikan oleh Allah keimanan. Yaitu yang urusan yang namanya rukun iman ini rukun iman itu semua yang berhubungan dengan yang gaib. Yang gaib itu artinya yang tidak ya yang kasat mata. Antum bisa bertanya, yang kasat mata yang ada pada diri kita apa? Bedanya orang hidup dengan orang yang mati. Orang yang mati itu sudah dicabut ruhnya. Orang yang hidup itu ada ruh. Tanyakan kepada mereka yang hanya mengandalkan akal. Ayo, siapa ya yang melihat ruh? Enggak ada. Kecuali kita nanti ketika nazak baru kita akan melihat ruh yang dicabut ya oleh Allah melalui malaikat yang dicabut. Kita akan mata, kita akan melihat kemana ruh itu. Baru kita akan. Maka ikhwas sekalian rahimanillah. Ini jawaban mereka kepada mereka yang hanya ya, berpikiran ya, hanya menggunakan akal pikiran logika. Ada hal-hal yang memang tidak masuk di logika kita. Di antaranya adalah ruh yang ada pada diri kita sendiri. Ini hal yang gaib yang tidak bisa kita lihat. Ya, belum lagi kemudian ya ada makhluk yang gaib, baik itu dari bangsa malaikat maupun bangsa jin. Mereka lebih percaya pada jin kadang-kadang. Iya kan? Makhluk itu bukan yang gaib itu bukan hanya jin. Ini ada para malaikat. Di antara kita ada para malaikat yang hadir. Untuk sekarang ini ada para malaikat juga yang hadir. Nah, maka ini ikhwas sekalian rahimanillah, inilah ya kita ya, menjawab kepada mereka hal-hal yang gaib ini ya, yang gaib ini ada di sekitar kita dan ada yang mereka pun tidak bisa menjawabnya. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Ini sepertinya kita sudah harus akhiri Ustaz, karena sudah larut juga. Ada 2 pertanyaan sebenarnya, cuman kita bahas pekan depan aja Ustaz ya. Oh iya, boleh. Pertanyaan ini cuman kita jawab pekan depan aja. Taib. Masya Allah teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah saja pertemuan pada malam hari ini karena sudah hampir 2 jam kami menemani antum, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk insya Allah akan kami bahas pada pertemuan pekan depan. Sudah ada beberapa pertanyaan kami sudah catat, kami sudah filing, insya Allah pekan depan kami bahas. Tapi Ustaz sebagai penutup mungkin ada kalimat-kalimat dari antum Ustaz, fadhal. Barakallahu fiik, ikhwas sekalian rahimakumullah. Ya, pada Ahsumar dan yang lainnya ya kita memang nggak lepas dari informasi-informasi yang masuk ke kita, ya, apalagi sekarang susah untuk membendungnya ya. Seperti ini pertanyaan ya, yang membuat keraguan ya, syubhat-syubhat. Maka antum ya, harus mendekat ya, kepada para ustadz antum ya, ahlus sunnah yang ada di daerah antum. Belajar datang ya, belajar di sana, sabar dalam menuntut ilmu itu. Yang paling berat adalah kesabaran. Sabar saja. Sabar. Karena cepat bosan saja. Tetap bosan. Cepat bosan. Tapi contohlah para ulama. Ya, para ulama, masya Allah. Imam Syafi'i
sabar belajar kepada Imam Malik 10 tahun sampai Imam Malik wafat baru ya meninggalkan kota Madinah. Jadi seperti itu sabarnya. Ya, ini kalau para ulama ya sabar, maka kita pun harus sabar. Dan maka dekatilah ya para ulama dan kemudian bacalah bacaan yang membuat kita ini semakin dekat. Jangan ya antum membaca yang buku yang aneh-aneh orang baca, karena itu akan menimbulkan syubhat di pikiran kita ini. Ya barakallahu atas pertanyaannya ini. Dan kata Imam Malik rahimahullah, Imam Malik ketika diajak debat itu, ya beliau mengatakan sudah, ente cari aja orang lain kalau ada orang ngajak debat, karena sudah yakin dengan agama saya. Dan ini yang antum harus hindari. Dan inilah pesan ana ya buat Sumar ya di Sulawesi Selatan dan teman-teman yang lainnya, antum mulazamah kepada para ustadz taklim itu bukan hanya sekedar di YouTube ya, walaupun antum boleh dengan YouTube ini dengan pertanyaan. Mungkin seperti ini antum ingin memberikan manfaat kepada yang lainnya barangkali, itu silakan tanya di album ini. Dan juga jangan lupa juga di sini harus ini kalau ada yang iklan di sini nih. Nah ini perlu ya, kita akan membantu antum juga ini ya supaya tidak kosong di sini. Ya mudah-mudahan di sini kita akan saling mengingatkan dalam kebenaran dan sabar ketika mengingatkannya. Demikian barangkali ya tetap ya jaga iman dan imun insyaallah. Amin. Insyaallah aman. Aman insyaallah terakhir aman. Baik, barakallahu fiik Ustaz atas pencerahan dari antum. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah antum sampaikan. Dan teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah akhiri aja ya pertemuan pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.